Salam dan bahagia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regina Ira Lawang dengan NIM 2019-008244. Di sini saya mau menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang filosofi manajemen kinerja. Nah, pada awalnya manajemen kinerja hanyalah sebuah alat bantu manajemen, yaitu manajemen tools untuk mengendalikan karyawan. Tujuannya agar perusahaan bisa bekerja secara efisien dan karyawan berperilaku dan mampu menghasilkan output seperti yang dikehendaki perusahaan. Untuk itu, secara formal, karyawan dievaluasi dan dinilai kinerjanya. Itulah sebabnya manajemen kinerja pada mulanya identik dengan evaluasi dan penilaian kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen kinerja menurut para ahli. Yang pertama, Bachal 1994. Menurutnya, proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsung itu berkaitan dengan manajemen kinerja. Selanjutnya, Armstrong 2004. Menurut Armstrong 2004, manajemen kinerja adalah sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, Schwartz 1999. Menurutnya, manajemen kinerja adalah gaya manajemen yang didasar pada komunikasi terbuka antara manajer karyawan yang menyangkut penetapan tujuan. Selanjutnya, Costello 1994. Menurutnya, manajemen kinerja adalah dasar dan kekuatan pendiri yang berada di belakang semua keputusan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen kinerja. Ada yang tahu nggak sih tujuan manajemen kinerja? Nah, di sini saya akan mau menjelaskan 3 tujuan dari manajemen kinerja. Yang pertama, tujuan strategis. Yang kedua, tujuan administrasi. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan strategi. Manajemen kinerja harus mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Nah, yang kedua, tujuan administrasi. Nah, di sini kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan kepuasan administratif seperti penggajian, promosi, pemberian upah atau bonus kepada pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan pengembangan. Kalau di tujuan pengembangan sendiri, manajemen kinerja bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Nah, selanjutnya setelah kita menjelaskan tentang tujuan manajemen kinerja, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi manajemen kinerja atau mempengaruhi kinerja karyawan sendiri yaitu faktor individu, yang kedua faktor kepemimpinan, yang ketiga faktor tim kerja, yang keempat faktor sistem organisasi, dan yang kelima faktor situasi konteks. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor individu. Nah, faktor individu sendiri berkaitan dengan sumber daya manusia yang memiliki peran sentral sehingga mereka lah yang secara real menjalankan aktivitas sehari-hari dalam organisasi. Dan yang kedua, faktor kepemimpinan. Nah, tidak jarang dalam praktik ditemukan seorang karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi tetapi kinerjanya buruk. Nah, yang ketiga, faktor tim kerja. Dalam kehidupan organisasi, tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan hanya dalam seorang saja, maka dibutuhkan namanya kerja tim atau kelompok. Yang keempat, faktor sistem organisasi. Dalam bahasa sistem, organisasi terdiri dari beberapa subsistem saling terkait. Nah, berarti dalam organisasi itu harus saling berkaitan dalam divisi satu dan divisi yang lain dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya faktor situasi konteks. Kemampuan organisasi mengatasi tekanan faktor eksternal seperti situasi ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan persaingan yang memungkinkan organisasi bisa bekerja dengan baik, yang berarti pula kinerjanya baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar manajemen kerja yang diperlukan dalam perusahaan adalah
kejujuran. Yang pertama kejujuran, yang kedua pelayanan, yang ketiga tanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitan dengan gimana sih seorang karyawan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang keempat bermain, yang kelima rasa kasihan, yang keenam perumusan tujuan, yang ketujuh konsensus dan kerjasama, yang kedelapan keberlanjutan, yang kesembilan komunikasi dua arah. Ini komunikasi dua arah biasanya berkaitan dengan atasan dan bawahan atau manajemen dan karyawan. Apa sih yang diinginkan seorang karyawan agar kinerjanya dapat lebih baik, atau apa sih yang diinginkan dari seorang manajer agar perusahaan dapat mendapatkan tujuan dengan maksimal. Itu komunikasi dua arah antara karyawan dan manajer. 10 umpan balik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat manajemen kinerja. Sebenarnya ada beberapa syarat dari manajemen kinerja, tapi di sini kita akan menjelaskan satu tentang syarat manajemen kinerja. Nah, syarat manajemen kinerja sendiri itu berkaitan dengan perusahaan harus memiliki strategi yang jelas dalam upaya mewujudkan tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kriteria keberhasilan dalam manajemen kinerja. Apa sih yang membuat manajemen kinerja dapat berhasil dalam sebuah perusahaan? Nah, keberhasilan kinerja akan membawa dampak positif nih terhadap hasil kerja yang efektif dan mampu mencapai tujuan dari sebuah instansi perusahaan. Nah, proses manajemen kinerja telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari individu dari pekerjaan dapat dipergunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi. Setelah kita membahas tentang pengertian manajemen kinerja, tujuan manajemen kinerja, prinsip manajemen kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau berkaitan dengan manajemen kinerja, sekarang saya mau membahas tentang manfaat dari manajemen kinerja. Nah, di sini manfaat manajemen kinerja terdapat menjadi 3 bagian, yaitu bagi organisasi, bagi manajemen, dan bagi individu. Yang pertama saya akan menjelaskan manfaat manajemen kinerja bagi organisasi. Yang pertama, untuk meningkatkan komitmen kerja karyawan. Yang kedua, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Selanjutnya, manfaat manajemen kinerja bagi manajemen. Yang pertama, untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku. Yang kedua, untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja. Yang ketiga, untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas. Selanjutnya, bagi individu. Manfaat manajemen kinerja bagi individu yaitu yang pertama, sebagai informasi peran dan tujuan karyawan. Yang kedua, untuk mendorong dan mendukung kinerja pegawai. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan kinerja dan kemampuan karyawan. Dan yang keempat, sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas. Agar manajemen kinerja dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dari perusahaan, diperlukan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam manajemen kinerja. Di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan dalam manajemen kinerja. Yang pertama, fase planning. Tahap ini dimulai dengan membuat rencana perusahaan. Yang kedua, fase ongoing dan monitoring. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan pengawasan. Yang ketiga, fase checking dan reviewing. Pada tahap ini dilakukan evaluasi periodik dan melibatkan manajer perusahaan, HRD, dan setiap manajer di departemen. Yang keempat, fase rewarding. Fase terakhir dari sistem manajemen kinerja yang siklusnya berulang dari awal sampai akhir. Nah, di sini kita sudah menjelaskan tentang 4 tahapan manajemen kinerja. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pendefinisian kinerja, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga pemberian umpan balik. Nah, untuk pendefinisian kinerja sendiri, sistem manajemen kinerja menentukan aspek-aspek kinerja yang berarti dan relevan dengan organisasi, terutama melalui analisis jabatan.
Yang kedua, penilaian kinerja, di mana sistem manajemen kinerja mengukur aspek-aspek kinerja melalui penilaian kinerja. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Sistem manajemen kinerja memberikan umpan balik kepada karyawan melalui sesi khusus untuk review pemberian umpan balik. Selanjutnya, model sistem manajemen kinerja. Di sini yang terdapat dalam model sistem manajemen kinerja yaitu strategi organisasi, sifat individu, perilaku individu, hambatan situasional, dan hasil yang objektif. Nah, di sini strategi organisasi adalah tujuan dan nilai jangka pendek dan jangka panjang. Ini berkaitan dengan mengarah pada perilaku individu, sifat individu, dan keterampilan dan kemampuan juga berkaitan dengan mengarah pada perilaku individu. Hambatan situasional juga mengarah pada perilaku individu. Nah, dari strategi organisasi, sifat individu, dan hambatan situasional yang berkaitan pada perilaku individu itu akan menghasilkan hasil-hasil yang objektif yang menjadi evaluasi dalam manajemen kinerja. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja untuk pengelolaan performa karyawan. Nah, di sini saya mau menjelaskan seberapa penting sih pengelolaan karyawan. Nah, karyawan adalah aset yang berharga dalam perusahaan. Tidak peduli seberapa besar segala perusahaan, tanpa karyawan, perusahaan tak mampu untuk menjalankan organisasi dengan stabil. Yang kedua, hambatan apa sih dalam pengelolaan karyawan yang dapat diatasi sistem manajemen kinerja? Nah, di sini jumlah karyawan yang sangat banyak menjadi tantangan tersendiri bagi HRD. Apalagi jumlah HRD yang terbatas jika dibandingkan dengan total karyawan yang ada. Nah, di sini terdapat siklus manajemen kinerja. Dalam siklus manajemen kinerja terdapat 4, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua monitoring, yang ketiga review, dan yang keempat penghargaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan manajemen kinerja. Tantangan apa sih yang dihadapi manajemen kinerja dan kecenderungan yang dihindari baik oleh manajer maupun pekerja, dan mereka memiliki alasan masing-masing. Nah, dari sini kita akan mendapatkan solusi terhadap permasalahan mengenai tantangan pelaksanaan manajemen kinerja itu sendiri. Di sini solusinya terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, menanamkan dalam diri bahwa manajemen kinerja sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja. Yang kedua, mengetahui dan memahami manfaat manajemen kerja, yaitu meningkatkan disiplin kerja itu sendiri. Yang ketiga, tidak menganggap manajemen kinerja sebagai beban. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem manajemen kinerja. Semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu teman-teman ya. Thanks, dadah, see you.